Alhamdulillah akhirnya kita bisa, ngobrol bareng sama Mas Kennedy, yaitu pengusaha Wow. atau pendistribusi pentol yang lagi terkenal banget nih di daerah saya, yaitu Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Sambas. Nah, mungkin kita langsung aja buat ngobrol bareng sama Mas Kennedy. Nah, Mas Ken nih gimana kabarnya dan lagi sibuk apa aja nih? Alhamdulillah baik, Mas. Sekarang saya lagi sibuk ngembangin usaha keluarga saya aja sih. Sibuk memang, tapi dari sibuk itu menandakan bahwa usaha saya terus berkembang pesat sih. Alhamdulillah ya. Mmm, Ngomong-ngomong soal pentol bakso nih, bisa diceritain nggak gimana awal mulanya usaha ini nih sampai bisa sebesar sekarang? Mmm, Awal mula usaha ini ya, jadi usaha ini sebenarnya lahir karena adanya masa COVID-19, Mas. Waktu itu ayah saya kerja di Malaysia dipulangkan oleh perusahaannya, dikarenakan ada pembatasan antar negara. Dari situ karena ayah saya nggak ada pendapatan, nggak ada penghasilan di rumah cuman diam aja. Jadi kami sekeluarga berdiskusi tentang usaha yang akan dibangun ini. Usaha usaha yang dibangun ini dikarenakan karena ayah saya memiliki resep khas tentang pentol bakso ini, Mas. Dari situ kami memutuskan untuk memproduksi pentol bakso yang dijual ke rumah makan bakso. Awalnya usaha ini memang kecil, tapi ternyata banyak rumah makan yang suka dengan pentol yang kami buat. Dari situlah usaha ini mulai berkembang secara terus sampai sekarang ini. Dari pandemi ya tadi ya, Mas, ya? Berarti mulainya dari pandemi karena ket negara tadi ya? Ya, Terus jadinya bikin ini. Memang harus kreatif sih, Mas, kalau di bagian pas masa-masa itu ya, masa-masa suram ya lebih tepatnya ya. Tapi kenapa milihnya pentol bakso, ada alasan khusus nggak? ya itu tadi awalnya karena ayah saya nih punya resep khusus untuk pentol bakso ini, Mas. Jadi kami coba bikin untuk jual di depan rumah terlebih dahulu. Karena banyak tetangga dan orang-orang yang sekitar lewat di depan rumah itu suka dengan pentol yang kami jualkan. Dari situlah kami percaya diri untuk membangun atau membuat pelan-pelan mengembangkan usaha ini, Mas. Keren banget, keren banget. Dari depan rumah sampai bisa sebesar ini ya, Mas, ya. Mas Kennedy sendiri itu udah, dari awal nih, Mas Kennedy sendiri nih ada kontribusi langsung nggak pas terbentuknya usaha ini gitu? Hmm. Tentu saja, saya dari awal memang langsung berkontribusi langsung secara mulai dari pengadaan bahan baku atau dari pembikinan bentol hingga penjualan hingga mengantarkan antar pesanan. Jadi saya berkontribusi langsung dari awal hingga sekarang. Waktu itu saya memang nggak menyangka kalau usaha ini hingga bisa jadi sebesar sekarang gitu. Tadi kan, yang ngebentuk atau yang ngebikin tuh kan ayahnya atau bapaknya Masnya ya kan? Ya. Nah, terus, kapan sih mulainya Masnya megang atau mengambil usaha ini buat Masnya gitu? Hmm. Untuk kapannya memang waktu itu pernah beberapa tahun usaha jalan, ayah saya mengajak ngobrol saya. Dia bilang usaha ini memang akan diserahkan ke saya untuk meneruskan usaha ini. Awalnya terdapat keraguan di hati saya, Mas, karena saya kurangnya percaya diri untuk mengembangkan usaha ini. Tetapi dari situ ayah saya selalu menguatkan saya dan memberikan kepercayaan penuh kepada saya dan selalu mengajari saya banyak hal terutama soal memimpin usaha ini. Ini tuh. Memimpin usaha ini, ngomong-ngomong soal memimpin ya, gimana cara Masnya menerapkan, cara memimpinnya Mas dalam usaha atau bisnis Masnya ini?
Berbicara tentang memimpin usaha ya, saya memiliki 2 prinsip. Yang pertama yaitu bertanggung jawab, yang kedua ada penjujuran. Dari prinsip-prinsip tersebut, saya selalu terbuka soal kondisi usaha ke tim saya. Misal pun kalau ada masalah atau tantangan yang dihadapi tim saya selalu mengkomunikasikan secara langsung bersama-sama dengan tim agar mendapat suatu keputusan yang baik secara bersama-sama. Saya juga berusaha adil ke semua tim saya biar mereka merasa dihargai. Begitu dia bagus. Bagus banget, bagus. Masnya dalam bisnis ini sangat menghargai ya, kelihatannya tuh karyawan-karyawannya tuh kayak dirangkul gitu kan. Nah, semisal ada konflik di dalam bisnis Masnya ini, dalam sesama tim atau mitra-mitra gitu lah ya Mas ya. Masnya tuh nanggepinnya gimana? Konflik yang gede gitu ya Mas ya. Konflik konflik yang mungkin di kecil-kecilan dulu lah gitu. Kalau konflik memang selalu ada di perusahaan ini, memang selalu ada konflik Mas. Perusahaan apapun yang kita jalani memang selalu ada konflik. Dalam usaha saya ini, biasanya saya mengkomunikasikan dan atau mengajak pihak yang bersangkutan untuk mengobrol bareng dari hati ke hati. Saya mendengarkan dari pendapat yang bersangkutan untuk mencari solusi yang baik secara bersama-sama. Fokus saya dalam menyelesaikan masalah ini ialah tanpa membuat salah satu pihak atau yang bersangkutan merasa dirugikan. Begitulah. Jadi tuh kayak saling tatap-tatapan gitu dalam komunikasinya ya Mas. Kalau semisal nih konfliknya nih sampai bisa ngancem bisnisnya Mas nih. Tadi kan konfliknya tuh kayak kecil-kecilan aja gitu. Nah, sekarang yang saya tanya ini yang konflik sampai bisa ngancurin nih bisnis Masnya, bisa sampai bangkrut. Nah, Masnya ngatasi itu kayaknya caranya gimana? Kalau misalnya konflik yang gede ya, saya akan melakukan analisis terlebih dahulu data dari perusahaan saya. Dan misal pun ada dampak yang gede terhadap usaha ini, saya akan melakukan diskusi bersama tim saya. Saya melibatkan tim saya ini supaya mereka juga merasakan bertanggung jawab atas apa yang telah kami diskusikan atau atas apa yang telah kami diskusikan hingga mencapai solusi yang terbaik. Begitu, Mas. Melibatkan semua tim berarti Masnya nih. Keren, keren, keren. Jadi semua tuh kayak terkoordinasi dalam masa Masnya memimpin usaha ini. Cara Mas mastiin supaya terkoordinasi tuh gimana Mas yang efektifnya tuh sesama tim? Kalau itu cara saya yang pertama yaitu kami melakukan pertemuan sekian minggunya untuk melakukan evaluasi tentunya. Saya pastikan untuk setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Kalaupun ada kendala, saya meminta mereka untuk segera melaporkan agar masalah tersebut bisa langsung diatasi. Berarti ada laporan nih di dalam masa untuk supaya terkoordinasi tadi kan? Ya. Mantap, mantap. Kalau soal laporan tuh kan yang saya tahu ya Mas ya, biasanya tuh kan bentuknya beda-beda nih. Laporan pertanggungjawaban nih. Nah, kalau di masa kepemimpinannya Mas nih dalam memegang usaha ini gimana bentuk laporan pertanggungjawabannya? Dalam usaha ini, pelaporannya dalam bentuk pencatatan harian. Pencatatan harian ini berisikan pengeluaran, penjualan, dan stok bahan baku yang ada di gudang. Setiap itu dicatat di pencatatan harian. Setelah mencapai akhir bulan, saya melakukan review bareng-bareng bersama tim untuk melihat perkembangan dari usaha ini.
dan mana yang perlu diperbaiki dalam usaha ini, gitu. Berarti di setiap akhir bulan tuh pencatatannya dievaluasi gitu ya, Mas, ya? Efisien banget sih kalau dilihat dengan cara evaluasi gitu kan supaya kita jadi tahu lah ya, apa yang kurang, apa yang lebihnya. Nah, kalau semisal nih ada lebih dari karyawannya Mas nih, ada nggak sih reward atau hadiah untuk karyawannya Mas? Apa yang Masnya kasih kalau karyawannya sangat berlebihan nih? Berlebihan, hadiahnya lah gitu. Ya, tentu saja karena dari itu saya tentu saja mengasih reward kepada tim berdasarkan performa yang mereka hasilkan gitu ya. Dan sesekali juga saya melakukan makan bareng bersama tim. Itu merupakan salah satu dari reward saya. Selain itu saya juga selalu mengasih apresiasi langsung kepada tim seperti ucapan terima kasih kepada mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan itu mereka merasa selalu dihargai. Hmm, walaupun kecil rewardnya tuh kayak makan sama-sama tadi kan ataupun terima kasih tuh, itu kayak udah ada penghargaan lah buat ke sosok karyawan yang seperti itu ya. Saya setuju banget sih kalau soal itu, Mas. Nah, kalau, itu kan bisa bikin dia makin loyal nih sama kita. Nah, semisal nih, amit-amit lah nih, di tim Masnya nih ada kesalahan nih atau melakukan pelanggaran nih di karyawan-karyawannya Mas nih. Semisal ada aturan tertentu di usahanya Mas, dia tuh ngelanggar gitu. Nah, cara Masnya nanggepin itu tuh gimana? Melakukan pelanggaran ya. Tentu saja saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Saya cari tahu dulu apa penyebab dan mendiskusikan bersama-sama dengan pihak yang bersangkutan. Jika pelanggaran yang dilakukan terbilang ringan, saya hanya mengasih arahan saja agar tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tapi kalau misal pelanggarannya serius, tentu dari usaha saya melakukan teguran secara resmi agar semua ini tetap dilakukan secara profesional, Mas, supaya mereka belajar tanpa kehilangan motivasinya. Kayak gitu. Keren keren. Bijaksana banget nih kelihatannya, cara Masnya menanggepin kalau semisal ada kesalahan dari ya amit-amit lah ya, kesalahan dari karyawannya Mas. Nah, kalau ada nggak sih visi misi dalam perusahaan ini tuh, Mas? Nah, kalau misalnya ada tuh gimana supaya Masnya nih selaku, leader ya, leader di usaha Mas, biar tim atau karyawannya Mas nih terinspirasi dari visi dan misi dari itu. Untuk visi dan misinya saya selalu bilang ke tim saya, visi kita itu ialah menghadirkan makanan yang berkualitas, yang terjangkau untuk semua kalangan, bukan soal keuntungan saja. Tapi kami juga ingin memberikan dampak sosial yang baik di sekitar kami. Misalnya kami melibatkan penyuplai atau supplier lokal untuk pengadaan bahan baku yang kami butuhkan nih. Jadi agar ekonomi sekitar juga ikut tumbuh gitu. Dan selain itu saya juga berusaha memberikan contoh secara langsung dengan menunjukkan komitmen terhadap kerja keras dan pelayanan terbaik. Ketika mereka melihat saya konsisten dan saya melakukan kerja keras dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mereka juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Yaitu tidak jelas untuk visi dan misi dari perusahaan ini. Wah, itu keren banget sih. Tadi Masnya itu kayak kelihatan banget sebagai contoh karyawan-karyawannya Mas sebagai nerapin visi dan misi dari perusahaannya Mas. Terus bisa dibilang tuh Masnya sebagai role model untuk tim. Pasti itu dampaknya bakalan besar banget. Nah, terus dari perjalanan nih, perjalanan bisnis ini nih, pelajaran apa yang bisa penonton kita dapat ambil atau pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa dikasih ke
penonton-penonton di podcast ini ya, semisal Mas Kennedy mau ngasih apa aja sih dalam usaha yang udah terbilang cukup lama lah ini? Pelajaran terbesar ya, mungkin dari saya yaitu pentingnya transparansi dan keterbukaan. Baik itu keterbukaan dengan tim maupun kepada pelanggan. Waktu itu saya pernah mengalami kegagalan waktu pertama kali mencoba menaikkan harga tanpa memberikan penjelasan yang cukup kepada pelanggan. Akibatnya beberapa pelanggan sempat kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada kami. Dari situ saya belajar bahwa perubahan besar, apalagi yang berdampak langsung ke pelanggan atau tim, harus dikomunikasikan dengan baik. Sekarang saya selalu berusaha melibatkan semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, termasuk mendengar dari masukan dari mereka. Gitu. Jadi tuh, pelajarannya sebuah ketransparansian atau keterbukaan lah, itu kayaknya emang kunci sih, Mas. Kalau dilihat-lihat dari pengetahuan saya sih emang kayak kelihatannya keterbukaan tuh kayak dia anggap remeh, tapi kayaknya itu sebenarnya itu penting banget. Nah, nggak cuma mungkin keterbukaan ini atau transparansinya itu nggak cuman dalam bisnis, Mas, tapi dalam hubungan. Nah, kalau kita nggak jujur tuh ya, yang ada malah jadi salah paham. Ngomong-ngomong nih, Mas Kennedy, ada nggak cerita soal transparansi dalam hubungan itu, Mas? Kalau itu sih kayaknya belum ada cerita yang bisa dibagi nih ya Mas ya. Karena saya sekarang ya fokus ke bisnis ini aja. Jadi ya pasangan saya ya pentol-pentol bakso ini Mas. Bentor bakso. Keren 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 keren. Jadi Masnya ini sangat fokus ya kelihatannya. Fokus banget nih sama mengembangin usaha yang dari turun-temurun dari ayah dan dilanjutin ke anak nih. Mungkin Masnya bisa cari pasangan juga lah nantinya dalam, merintis usaha ini ya. Biar dia ada bantu bikin resep atau ngembangin resep gitulah, Mas. Ya, gitu. Ataupun bisa jadi strategi promosi gitu lah. Nah mungkin, kelihatannya nih Masnya Mas kan ini kayak belum haus sama sekali ya. Dari tadi tuh nggak minum gitu. Boleh minum ini oke. Boleh 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 silahkan nih. Minum Mas. Iya. Nah mungkin kita udah di penghujung acara guys. Dari podcast ini banyak banget nih yang bakalan ilmu-ilmu yang udah dikasih sama Mas Ken itu, cara memimpin atau visi misi yang dimana harus diterapin gitu kan. Kayaknya dading semua nih di podcastnya ini. Makasih banget nih buat Mas Ken udah nyempetin hadir nih dalam podcast ini. Mungkin untuk penutup aja lah. Untuk penutup karena udah banyak banget tadi yang udah dibahas. Ada nggak sih untuk generasi muda atau rekan sejawat yang mau merintis bisnis nih? Mulai aja dulu meski dari hal yang kecil. Yang penting punya integritas, semangat belajar dan visi yang jangka panjang. Jangan lupa juga libatkan hal spiritualitas agar lebih bijak dan dalam membangun bisnis yang bermanfaat buat orang lain. Kira-kira begitu pesan yang dapat saya berikan kepada generasi-generasi muda yang ingin membuka usaha mereka. Inspiratif banget ya. Jadi intinya tuh mulai aja dulu sambil terus memberi manfaat gitu kan. Kayak di sekitar lah. Kita kan mulai bisnis tuh gak mungkin kita nggak merangkul lingkungan sekitar kita gitu kan. Pendengar semua, terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga kita sampai akhir ini. Terus semangat mengejar mimpi kalian maupun bisnis ataupun hubungan percintaan. Semoga sehat selalu untuk Mas Ken, baik di bisnisnya maupun di percintaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.